Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Oke, Mama, mau nanya deh. apa? Ada nggak sih netizen yang punya kalung kayak gue? Jangan lihat-lihat, ntar lu ngikut-ngikut lagi. Putih tuh tisu jorok. Mana? Nih di sini. Hah? Putih. Putih? Ih, jorok. Odol kali ya? Odol. Lu gini, sikat gigi lu gini. Gua juga punya kalung kayak gitu. Gua mau kasih pengumuman buat Ayu sama Wendy ya. Ya. Gua mau ngangkat anak. Ya. Mending lu ngangkat gua aja jadi anak lu. Enggak, lu udah kepalang gede yuk. Gua mau angkat anak dari bayi. Oh gitu. Wah keren. Beneran, Anak Oma? bayi, Lu dengerin dia deh. bukan anak. Oke, judul hari ini judulnya. Anak, Bilkis jadi cucu berarti. Ya gua nenek-nenek dong. Gimana ceritanya? Judul Ntar hari ini. bantuin kasih nama ya. Beneran? Cewek cowok. Kayaknya cowok ya, Oma. Cowok ya, ntar kita lihat aja ya. Ntar kita lihat. Judul hari ini judulnya adalah. Udah. Shh, jadi. Lu nggak mau nikah? Latihan dulu pancingan yuk. Yuk. Lu tahu gak anak angkatnya siapa? Lu kalau nggak mau nikah, gue biar nyari orang lain nih. Mau yuk. Berarti gue serius Ya, sama. Wah. Anaknya ntar gue kasih, ntar gara-gara dia ngelihat ada anak, ntar deh gue kasih lihat deh lu. Tungguin ya. Ya udah gue nyari orang. Lu nggak mau nikah kan? Lu liatin dulu yang gue Kalau kasih lo tanya gue lihat. sih sekarang gue belum mau nikah. Ya kalau mau lo nikah dulu, ntar pas gue nikah Mau lo. bilang jangan bocet coy. Iya. Ogah. Biar sama. Nanti bantuin kasih nama ya. Enggak biar sama lu ngangkat anak lu juga tuh. Ogah. Ogah lu selekatin Ngomong-ngomong gua. ade lo kemarin nonton nggak? Gimana dia girang? Komentarnya apa? Ngomong apa dia? Sini lo, klarifikasi lo. Tahu lo. Biar enak. Gara-gara lu. Gimana ada lu ngomong apa? Nyalain mic-nya. Mic nomor 4 ya? Kemarin ada aku nonton. Terus? Ngomong Terus apa dia? bilang, apa? Aku pinter ya gitu kan omongannya dia masuk TV gitu. Aku pinter ya gitu. Oh targetnya emang itu. Biar masuk TV. Terus? Terus habis itu enggak kan dia udah tahu kalau itu cuma bercandaan. Jadi dia udah enggak. Terus siapa itu bercandaan? Lo jangan bikin orang ini lagi. Tahu lu. Seneng banget. Ya, jadi dia enggak apa nangis-nangis lagi kalau nonton Brownies kakaknya masuk gitu. Oh iya Sekarang udah. senang malah. Udah kalau seneng, kakaknya masuk iya. TV. Malah ketawa-tawa kalau lagi di Iya. selengkat-selengkat. Oh iya. Oh, Dia malah ketawa. Lanjutin lagi nanti. Oke. Udah ada. Kalau bisa, Mas Handi bilang, pas sengkat jangan di ubin. Di mana? Jurang. Oke. Dadah. Judul hari ini udah itu ya? Judulnya adalah Maksud lu apa? judul hari ini judulnya adalah Girls. Girls. Lu yang Lu paling pokoknya gil. lo yang girls. Paling girls. Gue kasih tahu ya, cowok juga nggak ada ngomong gils nggak ada. Gila. Eh, sini. Party kakinya Lu kirain lu kerja, si Jos tuh bantuin. Kirain kemarin juga aku naik. Oh Gak kan? ada lu. Ngungkit kan? Ngungkit kan? Oh iya. Oh iya, segmen akhir dia ada, Jos. Oke, Ya itu coba kan judul ada hari ini. honor. Judul hari ini judulnya adalah Dada. pokoknya lu yang paling girls. Tapi gue setuju sama Ruben deh. Laki nggak ngomong gils. Laki.
Laki itu nggak ngomong gil, tapi dia ngomong gilingan. Oke, dan sekarang ini apa sih? Judul hari ini judulnya adalah Gils. Pokoknya lu yang paling gils. Tapi emang kalau judul itu paling nyambung ya. Iya. Oke, sekarang ini. Parah. Sekarang ini. Makin serem ya perdebatannya ya. Iya, perdebatannya. Makin nyata. Sekarang ini kita kedatangan aktor yang lagi geger karena video ungkapan hatinya. Wah. Kita panggil langsung, ini dia Gali Ginanjar. Hai. Silakan duduk. Ini nih. Yes. Gali Ginanjar. Aku ada artikel yang mau kita tanyakan. Coba apa artikelnya? Ini. Gali Ginanjar nangis ingin ketutupan anak gue bangga. Nangis ingin ketemu anak gue bangga sama anak gue. Kayak ketutupan dibaca, Wen. Tuhan. Ya ketutupan emang bener. Oke. Gali Tapi Ginanjar sebelum nangis bahas ingin ketemu itu, anak. Gali sekarang you look so fresh. Terima kasih. Beneran. Kayak udah Tergantung hidup pasangan kembali kali ya. gitu. Oh kemarin pasangannya ngebebanin dia kayaknya ya. Gue nggak mau ngomong itu ah. Iya. Oke, Gali ini maksudnya gimana sih Gali artikelnya? Ya gini ya, gue bangga banget ngelihat perkembangan dia sekarang. Gue senang banget. Terus gue juga terima kasih sama Sony yang udah membimbing dia sampai dia jadi anak yang bener-bener ganteng, pinter. Thank you. Anaknya. Ya kan gue mewakili ke Sony. Gue ngelihatnya di Instagram ngeblend banget gitu sama Sony gitu. Kalau sama Fayus udah pasti ya, sama Sony ngeblend banget. Ya harusnya gue di situ gitu. Tapi Guanya nggak ada. oke, harusnya Gali di situ tuh gimana maksudnya tuh Gali? Ya harusnya sih gue bisa lebih dekat dengan Fas gitu kan. Oke. Karena gue sebagai bapak kandungnya, tapi dengan kelakuan gue kemarin ya gue terpisah cukup jauh, bahkan lebih jauh dibanding sebelumnya. Sorry ya, gue kalau ngomongin ini perasaan sih ya. Jadi kadang-kadang susah gitu gue nahan. Jadi orang pada bilang, ih si Gali pansos sih. Nggak pansos gue, karena pada saat bikin video itu pun yang gue omongin banyak, tapi pas pesan-pesan terakhir ya ungkapan perusahaan gue ya terhadap anak gue gitu. Oke. Dan gue bangga banget, dan gue cuma bisa ngelihat dia di sosial media. Oke. Nah ini kenapa akhirnya menjadi ramai? Aku kasih lihat lagi untuk manis yang ada di rumah ya. Ini ungkapan hati dari seorang Gali ini. Ini ungkapan hati dari Gali ya, memang. Kita mungkin sebagai orang luar atau penonton kita nggak tahu bagaimana suasana hati Gali yang sesungguhnya, bagaimana kerinduan Gali yang mungkin lebih dalam dari yang video itu gitu ya. Tapi Gali berarti sekarang ini kalau ngelihat Fas itu dari Instagram, sosial media. Dari sosial media, terus juga dari orang-orang yang ngetekin berita dia di Instagram kan suka banyak tuh, cuma di situ aja. Nah, terakhir Gali ketemu Fas itu umur berapa Fas? Waktu itu 2015 berarti umur 3 tahun. Oke, dimana kan daya ingat anak pada saat itu belum begitu banyak ya, belum bisa dia mengingat banyak gitu. Dan apalagi sosial media mungkin sosial media itu juga tidak banyak dikasih pegang ke anak-anak untuk dia mengenal. Tapi Gali yakin nggak ketika Gali ketemu nanti dia masih ingat sosoknya Gali? Gue yakin. Yakin? Karena gini, menurut gue umur 3 tahun udah bisa mengingat, karena pada saat itu deket banget sama gue. Tapi yang satu kekhawatiran gue. Apa? Gue takut anak gue nggak mau ketemu gue karena kelakuan gue itu doang sih. Jadi makanya kan gue selalu bilang di media apa dimana, gue minta izin untuk ketemu. Kenapa kalau minta izin? Kalau mereka izinkan berarti mereka udah ada gitu loh. Karena ya gue malu sih dengan kejadian kemarin, dengan kelakuan gue yang sebenarnya nggak pantas lah sebagai seorang ayah gitu, menghina ibunya gitu, menghina ibunya yang dimana bapak kandungnya loh
orang lain aja kalau misalnya kita ngelihat ibu bapak berantem kan anak sedih. Iya. Ini di media loh, gara-gara kelakuan gue dan kayak gue pada saat itu. Jadi selain malu, itulah ketakutan terbesar gue, Kak. Oke, jadi Gali pun sudah menerima segala hukuman yang Gali lewati semuanya. Bahkan yang saya mau tanyakan, apakah Gali sudah mencoba menghubungi Sony untuk Gali mau berkomunikasi dengan Fas? Kalau untuk menghubungi via telepon itu belum, karena kan satu sisi nomor aku ganti. Paling kemarin waktu baru bebas aku hubungin Virus lewat DM, hubungin Fas lewat DM, terus terakhir pas ulang tahun aku hubungin mereka lewat DM dan isi DM-nya juga permintaan maaf aku, terus juga tolong sampaikan sama Sony terima kasih, rasa terima kasih saya, minta maaf kepada keluarga besar dan tolong sampaikan sama Fas maafin Dedi. Oke. Mungkin maafin Dedi ya, meminta maaf dengan apa yang terjadi. Mungkin saja Fas juga tidak terlalu banyak tahu. Mungkin yang harus dikhawatirkan adalah ketika nanti dia besar sebenarnya. Saya yakin Virus dan keluarga berusaha menutupi ini di depan anak. Karena tidak akan mungkin dia menceritakan apa yang terjadi gitu. Mungkin rasa ketakutannya Gali itu mungkin harus dikhawatirkan ketika nanti Fas besar yang Gali harus persiapkan gitu. Jadi komunikasi memang mungkin dari tidak sengaja vlog kemarin akhirnya ada lontar pertanyaan itu dan akhirnya Gali meluapkan bagaimana kerinduan seorang ayah ya pada saat itu. Oke, saya akan lagi bahas ini foto. Nah, Gali inget nggak ini Fas umur berapa? 3. Di waktu-waktu terakhir ketemu ya. Apa? Umur 3 tahun kan mungkin ya belum terlalu banyak perbendaharaan kata yang dia ucapkan. Apa yang paling dia sering atau yang kalian sering bicarakan berdua? Gini ya. Setiap hari kan pada saat itu kan aku nganterin dia sekolah. Pulang juga nganterin. Dia tuh lucu gini ya. Aku kan suka makan cilok tuh. Iya. Kalau pulang sekolah, dia pasti lewat pom bensin tuh pasti Dedi Cio. Dia manggilnya Cio. Itu yang paling aku ingat pada saat itu. Terus kita main apa aja lah kita. Paling suka tuh main pukul-pukulan, beranteman gitu kan. Banting-bantingan yang pada saat itu sewajarnya ya aku ngaku kalah, dipukul, jatuh kayak gitu. Itu dua hal yang paling seru gitu dan setiap sore muter-muter, kadang naik mobil, kadang naik motor komplek, gitu main mobil remote, dia duduk, aku mainin yang mobilan gede itu. Ya itu yang paling aku inget sih. Oke, Gali, ini mungkin 3 tahun waktu yang singkat sebenarnya untuk bermain bersama anak, waktu bersama anak ya. Apa ada momen saat ini ketika Gali sudah menyadari apa yang kemarin ini terjadi gitu ya? Karena kalau ngomongin salah, setiap manusia tidak luput dari salah gitu ya. Tapi Gali, ada gak sih ketika 3 tahun yang tidak terlalu lama ini Gali lewatin, mungkin Gali ngelihat siapa bersama anaknya atau mungkin Gali ngelihat adegan film sama anak itu yang akhirnya Gali jadi nangis lagi. Enggak sih, yang paling berasa itu pasti dalam ya Kak Ruben. Yang pasti dalam ya. Gue sempat menolak nih, kenapa sih kasus gue tuh cuma segini doang gue masuk. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu. Kalau gue terusin dengan kayak gue sendiri dan mulut gue pada saat itu nggak bisa dijaga, mungkin akan lebih parah dan lebih jauh lagi dibanding anak gue. Gitu. Jadi di situ yang bener-bener gue kangen, gue sadar ternyata kok gue gini amat ya gitu. Kok gue tuh rendah banget sih sebagai manusia, kok istilahnya orang lain memperjuangkan anaknya, gue malah dengan perbuatan gue malah gue makin jauh gitu. Oke. Ada yang mau tanya lagi sama Gali ya? Coba kita lihat artikelnya dulu. Gali Ginanjar ungkap alasan tak nafkahi anaknya dari Virus Arafik. Gali sendiri menafkahi nggak? Awal-awal iya, tapi lama-lama keputus kan pada saat itu karena ya aku sendiri pada saat itu kan sinetron jarang ya kan. Terus juga aku juga punya keluarga baru. Dan di situ pendapatan aku nggak sebesar yang dulu. Terus yang ketiga ya egois karena masalah
pada saat itu kan ada perubahan hak asuh, padahal aku pada saat itu nggak mau merebut gitu, cuman karena dipelintir berita sana, dipelintir di berita sana, jadi ramai, akhirnya susah untuk malah makin jauh gitu dengan pemberitaan itu. Akhirnya ya, aku juga belum bisa menafkahi sebagai ayah yang sewajarnya tiap bulan berapa. Jadi ya dibanding aku tutup-tutupin, kalau sekarang sih aku buka aja. Karena apa? Karena saking nyeselnya apapun yang terjadi di diri aku ungkapin sekarang. Karena buat apa aku tutupin, toh semua orang juga udah tahu kalau aku enggak ya menurut aku sih munafik ya kalau gitu. Biar publik lah yang menilai. Memang mungkin ada beberapa hal pribadi atau internal keluarga yang mungkin memang tidak terpublish, atau awal trigger keributannya itu kan hanya Galih dan Fairuz yang tahu ya gitu. Tapi memang akhirnya berdampak ke anak gitu. Dan sekarang ini akhirnya Galih sendiri ya ketika dia merenung, Galih mencoba menyadari apa yang sudah dia lewatin, betapa buang waktunya, betapa menyadari akhirnya kalau kayak begini anak jadi korban. Betul. Gitu ya. Dan kita pun akhirnya rindu nggak bisa tersampaikan gitu ya. Mau nangis juga dibilang air mata buaya, mau ngomong juga dibilang pencitraan, semua udah posisinya serba salah gitu. Oke, tapi buat saya kalau kita sayang dengan orang ini, walaupun kita nggak ketemu, tapi ngelihat dia bahagia, Galih bahagia atau enggak? Oh senang. Senang bahagia banget. Kenapa? Pas bisa sampai ngajinya bagus. Oh bagus, karena gini, justru selain senang aku malu gitu. Malunya gini, sebagai orang tua, saya sendiri ya pribadi ya, gagal. Ya. Gak bisa bentuk orang anak seperti itu. Cuman aku berterima kasih ada orang yang bisa ngajarin, bimbing. Dia jadi anak yang ganteng, yang ngajinya bagus, yang pintar di sekolahnya gitu kan. Ya saya berterima kasih. Oke. Ini kita ada tayangan di mana kekompakan Fast dan juga Sony saat datang ke Brownies, kita lihat ini dia. Kalau yang Galih lihat bagaimana tumbuh cinta dari kasih sayang dedinya yang saat ini gitu ya. Apa yang Galih lihat? Ya aku merasa terpukul dengan kata-kata tadi ya. Merasa tersindir banget apa yang mereka bicarakan itu ya kelakuan aku kemarin. Tapi aku seneng banget melihat mereka itu barengnya terus akrab banget karena jarang gitu. Aku lihat kan ada saudaraku juga yang punya sosok baru malah berantem. Itu juga kan banyak banget seperti itu kan. Tapi ini benar-benar menyatu banget. Berarti Sony sayang banget sama anak gua. Sedangkan gua malah jauh. Oke, baik. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kita tidak berhak untuk menjadi hakim untuk masalah orang lain. Kita tidak berhak untuk membenarkan apa yang kita bicarakan dan menyalahkan apa yang orang ungkapkan. Galih, dari hati yang paling dalam, Galih ingin sampaikan apa untuk semua yang sudah merasa tersakiti oleh perkataan Galih, atau mungkin terutama untuk Fairuz? Iya, pertama-tama saya minta maaf kepada Fairuz atas kelakuan saya kemarin yang sangat menyakitkan. Terus buat Sony juga saya minta maaf karena kegaduhan saya kemarin serta keluarga besarnya. Dan terutama buat Fast, maafin Dedi. Karena Dedi malu untuk ketemu, tapi kalau emang diizinin ketemu Dedi siap, dan Dedi siap nunggu sampai kapanpun waktunya bisa untuk ketemu. Terus juga buat netizen ataupun siapa yang mau mengirimkan DM atau cacian makian, aku tampung lah, karena kelakuan aku kemarin yang seperti itu mungkin menyakitkan buat kalian semua. Dan aku minta maaf dan doakan aku menjadi orang yang lebih dewasa lagi dan lebih baik lagi. Nanti kita akan kembali ya setelah yang satu ini, tetap di Brownies Obrolan Manis.